Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kuliah machine learning. Ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah ini yang kita beri judul pengantar machine learning. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah machine learning ini, khususnya untuk pertemuan pertama ini, adalah mahasiswa mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pembelajaran mesin. Yang kedua adalah mampu menentukan kapan pembelajaran mesin bisa digunakan. Machine learning ini bermula di awal abad 20, seorang penemu Spanyol, Torres, membuat sebuah machine learning setelah ditemukannya komputer digital. Istilah machine learning pada dasarnya adalah proses komputer untuk belajar dari data atau learn from data. Tanpa adanya data, komputer tidak akan bisa belajar apa-apa. Oleh karena itu, jika kita ingin belajar machine learning, pasti akan terus berinteraksi dengan data. Semua pengetahuan machine learning pasti akan melibatkan data. Data bisa saja sama, akan tetapi algoritma dan pendekatannya berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kita akan belajar dari data. Seperti yang sudah kita ketahui, data saat ini sudah menjadi komoditi yang laku untuk diperjualbelikan. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana data dapat diproses, karena dengan pemrosesan data, data yang banyak dapat dijadikan sebagai informasi yang bernilai tinggi. Salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan pemrosesan data adalah machine learning developer, yang memiliki pengetahuan untuk menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengenali pattern atau pola yang tersembunyi di antara banyaknya data dan bagaimana menggunakannya. Sebagai contoh, 75% dari pengguna Netflix memilih film berdasarkan rekomendasi algoritma machine learning. Dan menurut Forbes, pasar machine learning dunia akan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 44%. Pasar ini akan menjadi salah satu pasar yang paling menguntungkan di dunia IT. Data yang ada akan direkam dari beberapa fenomena dunia nyata. Sekarang, apa yang mungkin kita lakukan dengan data itu? Pertama adalah kita bisa melakukan ramalan atau prediksi. Apa yang bisa kita prediksi tentang fenomena ini? Atau yang kedua, kita bisa melakukan deskripsi. Bagaimana kita bisa menggambarkan atau memahami fenomena dengan cara baru. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengekstrak pengetahuan dari data untuk membantu manusia mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa mengotomatisasi keputusan dari data. Bagaimana kita dapat menyesuaikan sistem secara dinamis untuk memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat, ya, di sini machine learning itu adalah menulis coding untuk membuat komputer belajar bagaimana melakukan tugas. Data kita lihat bedanya dengan informasi, ya. Kita lihat saat ini manusia atau masyarakat ya berinteraksi menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Lihat dari aspek bisnisnya, ilmu pengetahuan, juga kedokteran, ekonomi, geografi, lingkungan, dan olahraga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa machine learning itu akan selalu berinteraksi dengan data. Untuk itu perlu teknik tertentu untuk mengekstrak informasi dari data mentah. Dan Lucy yakin semuanya paham tentang apa itu data. Data bisa diartikan sebagai fakta-fakta yang tercatat. Sementara informasi adalah pola-pola struktural yang ada pada data. Misalnya keterhubungan atau relationship atau ketergantungan atau dependensi.
Kita lihat contoh yang pertama itu adalah dalam vitro fertilization. Ya, yang diberikan itu adalah embrio yang dideskripsikan oleh 60 fitur. Masalahnya di sini adalah pemilihan embrio yang akan bertahan hidup yang mana. Maka data yang kita perlukan itu adalah fakta historis dari embrio dan hasil akhirnya bagaimana. Contoh kedua bisa kita lihat dalam co-cooling. Ya, misalnya kita akan memberikan data tentang sapi yang dideskripsikan, kita akan memberikan informasi tentang sapi yang dideskripsikan oleh 700 fitur. Masalahnya apa? Kita lihat, ya masalahnya di sini adalah bagaimana cara kita mau melakukan pemilihan sapi yang akan dimusnahkan. Faktanya, data yang harus kita sediakan untuk co-cooling ini adalah fakta historis, ya, dari sapi dan keputusan peternak. Oke. Sekarang ya, kita lihat apa sih yang melatar belakangi machine learning ini. Ya, selama ini komputer hanya mampu melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dan masih membutuhkan tenaga operator manusia dalam pengawasan, operasional, dan perawatannya. Machine learning seperti tumbuh kembang manusia dari bayi hingga menjadi operator mesin pabrik yang melalui tahap pendidikan yang berulang dan pembelajaran pengalaman yang terus-menerus. Algoritma machine learning membangun model matematika berdasarkan data sampel, data pelatihan untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk melakukannya. Ya, kenapa machine learning ini penting? Machine learning meningkatkan kecerdasan yang meliputi kemampuan dari suatu individu untuk belajar tanpa terkecuali pada sebuah mesin. Produktivitas manusia akan meningkat jika suatu mesin mampu untuk belajar. Machine learning berbeda dengan mesin lainnya karena ia mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh mesin lain. Apa sih sebetulnya kemampuan dari machine learning itu? Pertama itu adalah pembelajaran mesin dalam memprediksi. Jika kita melihat wajah teman dari dalam gambar, berarti kita belum menggunakan model pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah suatu faktor lain yang telah dilatih dan meramalkan hal-hal berdasarkan pola. Sesuatu akan lebih gampang untuk dikuasai jika dilakukan pengenalan dengan cara yang sederhana atau simple, tanpa membuang-buang banyak waktu. Pembelajaran mesin membutuhkan pelatihan. Ya, kita harus berpikir bagaimana anak manusia bisa belajar dan juga harus memberitahu bagaimana model pembelajaran dari machine learning yang akan diprediksi. Semua ini mungkin adalah penyederhanaan yang berlebihan karena kita harus meninggalkan hal-hal yang mana kita harus berkata bahwa itu bukanlah pisang dan kita harus menunjukkan berbagai macam pisang dari segi warnanya yang berbeda, sudut yang berbeda, gambar dari perspektif dan lain sebagainya. Pembelajaran mesin itu berbeda dengan AI. Sebagian orang banyak mengatakan bahwa AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning itu sama dan sederhana. Tapi kenyataannya Artificial Intelligence dan Machine Learning itu memiliki perbedaan menurut para ahli. Sekarang apa itu Machine Learning? Machine Learning adalah salah satu disiplin ilmu dari computer science yang mempelajari bagaimana membuat komputer atau mesin mempunyai suatu kecerdasan. Agar mempunyai suatu kecerdasan, komputer atau mesin harus dapat belajar. Agar mempunyai suatu kecerdasan, komputer atau mesin harus dapat belajar. Dengan kata lain, machine learning adalah suatu bidang keilmuan yang berisi tentang pembelajaran komputer atau mesin untuk menjadi cerdas. Perbedaan machine learning dan AI. Di sini kita lihat machine learning atau ML adalah suatu metode untuk mencapai AI, yang berarti dapat menerapkan perangkat pelatihan dengan berbagai cara yang berbeda di platform machine learning untuk memprediksi waktu dan akan membuat prediksi mengenai sesuatu yang berdasarkan pada pelatihan dari kumpulan data parsing. Sementara artificial intelligence itu yang berarti untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas-tugas tertentu komputer lebih baik daripada manusia, contohnya pada robot yang mampu membuat suatu keputusan berdasarkan banyaknya masukan. Bukan seperti C3PO atau Terminator. Sebenarnya tidak terlalu berguna istilah yang sangat luas itu.
Machine learning, ya, bagaimana sih proses pembelajaran di dalam machine learning atau algoritma yang digunakan dalam machine learning? Yang pertama adalah supervised learning, yang kedua semi supervised learning, yang ketiga adalah unsupervised learning, yang keempat adalah reinforcement learning. Ya, ada juga yang membaginya menjadi tiga: supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ya, machine learning ini merupakan suatu kategori riset serta algoritma yang fokus pada menemukan pola atau pattern dalam suatu data. Pola tersebut kemudian digunakan untuk melakukan suatu prediksi. Lalu apa yang membuatnya berbeda dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Mesin merupakan bagian dari kecerdasan buatan, dan dalam hal ini bersilangan dengan data mining dan knowledge discovery. Bagaimana cara kerja machine learning? Pertama, ya, machine learning akan memilah data. Yang kedua adalah memodelkan data dan melakukan validasi model data dan melakukan validasi model. Selanjutnya dia akan melakukan pengujian atau tes model dan penggunaan tes model tersebut. Memilah data, pertama data yang akan digunakan diajarkan pada tahapan memilah data dipisah menjadi tiga bagian, yaitu pertama adalah training data, data yang akan dilatih; validation data, data yang dipakai untuk validasi; test data atau data yang dipakai untuk percobaan prediksi. Hal ini juga menegaskan bahwa machine learning itu adalah suatu hal yang sangat bergantung pada adanya data. Ingat, ya, machine learning selalu berinteraksi dengan data. Langkah kedua, proses keduanya yang harus dilakukan oleh machine learning adalah memodelkan data dan melakukan validasi model. Ya, di sini dalam hal ini kita harus menggunakan data training atau data pelatihan yang sudah disiapkan untuk membangun model menggunakan fitur yang disesuaikan dengan tujuan pengembangan sistem komputer ini. Setelah itu barulah dilakukan validasi model, yaitu pengujian terhadap model data dengan validation data. Hal ini bermanfaat untuk mendapatkan feedback dari input, proses, serta output yang dipakai. Ya, tes model dan penggunaan tes model. Dalam tahap ini, kita akan semakin mengerti bahwa ilmu pemrosesan bahasa alami adalah kategori AI yang hanya bisa bekerja dengan adanya data. Pada tahap ini akan dilakukan perbandingan kinerja model yang telah divalidasi dengan data percobaan prediksi atau tes data. Selanjutnya baru bisa dilakukan pengaplikasian model yang telah dilatih tersebut untuk membuat prediksi pada data baru. Sekarang, ya, kita akan lihat contoh aplikasi machine learning. Machine learning itu bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam mengendarai sebuah mobil, dan dia juga bisa mengenali email spam. Dia juga bisa melakukan rekomendasi pada saat kita akan membeli buku. Dia juga bisa membaca tulisan tangan, ya, bagaimana karakter dari si pemilik tulisan tersebut. Selanjutnya dia juga bisa mengenali ucapan, wajah, dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya adalah how would you write this program? Would you want to? Oke. Sekarang, ya, kita lihat bagaimana pengguna machine learning untuk mendeteksi spam. Ya, ini adalah contoh email. Ya, dia menganggap bahwa ini adalah merupakan email spam. Untuk bisa mendeteksi bahwa email ini adalah spam, algoritma yang bisa dipakai itu adalah naive Bayes dan rule mining. Selanjutnya adalah penggunaan machine learning untuk merekomendasi buku. Ya, jadi di sini contohnya kita lihat di Amazon, ya, .co.uk, ya. Di sini ya, untuk bisa membuat rekomendasi terhadap buku, algoritma yang digunakan itu bisa dalam bentuk collaborative filtering. Selanjutnya adalah nearest, ya, neighbor. Selanjutnya adalah dengan clustering. Selanjutnya adalah penggandaan machine learning untuk identifikasi wajah atau ekspresi. Ya, jadi kita bisa menggunakan algoritma decision tree atau ada BUS, ya.
Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan machine learning untuk identifikasi pola suara. Ya, algoritmanya bisa kita pakai itu adalah dengan fitur extraction, probabilistic classifier, super vector machine, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kita bisa kenali ini suaranya dalam marah atau tidak marah, atau misalnya bagaimana karakter dari seseorang dari pola suara tersebut. Machine learning untuk bekerja dengan data dan jaringan sosial itu bisa juga digunakan untuk mendeteksi penipuan. Dia juga bisa memprediksi pola click-through, ya, iklan bertarget dan lain-lain. Ya, jadi machine learning juga bisa mendetek apakah transaksi yang dilakukan di kartu kredit itu, ya, itu merupakan milik orang tersebut atau bukan, ya, itu mengandung fraud atau penipuan atau tidak. Ya, algoritma yang bisa digunakan itu adalah super vector machine, collaborative filtering, role mining algorithm, ya, masih banyak lagi yang lainnya. Konsep learning, ya, atau konsep pembelajarannya itu adalah dari machine learning ini, pertama dia akan belajar dari contoh. Umumnya untuk urutan hipotesis tertentu, selanjutnya menggunakan data positif dan negatif, ya. Selanjutnya dia hanya menggunakan data positif saja, selanjutnya data harus konsisten dan jawabannya berada dalam dua kemungkinan ada atau tidak ada. Ya, kita lihat kan di sini. Ini adalah contoh data, ya, dalam menentukan rekomendasi kontak lens. Ya, di sini ada, ya, ini adalah atributnya, ya, atribut kondisi, dan ini adalah atribut keputusannya, ya, atribut keputusannya. Dan di sini juga bisa machine learning bisa kita gunakan untuk klasifikasi bunga iris, ya, datanya bernilai numerik. Ya, ini adalah atribut kondisinya, sementara yang ini adalah atribut keputusannya. Ini adalah prediksi kinerja CPU, ya. Ini juga prediksinya bisa selain dalam bentuk kategorical atau dalam bentuk non-numerik, ya, dia juga bisa dalam bentuk numerik. Jadi atribut keputusannya bisa dalam bentuk bernilai numerik. Ya, ini contoh prediksi kinerja CPU. Dan kita juga bisa melakukan, ya, klasifikasi negosiasi kontrak, ya, dengan menggunakan machine learning. Ya, ini adalah contoh yang lebih realistis. Selanjutnya kita juga bisa membuat atau menggunakan machine learning dalam membuat aplikasi pinjaman. Ya, jadi datanya misalnya adalah kuesioner tentang informasi keuangan dan personal. Pertanyaannya, layakkah kita memberikan pinjaman? Maka metode statistik sederhana dapat menjawab hampir 90% kasus. Kasus-kasus pada garis batas atau borderline ditentukan oleh tenaga ahli yang berwenang. Akan tetapi, 50% kasus-kasus pada garis batas yang diberikan pinjaman gagal dalam pengembalian. Solusinya apa? Tolak semua kasus pada garis batas. Ini tidak mungkin karena kasus-kasus pada garis batas adalah nasabah aktif terbesar. Terus solusi lainnya apa? Gunakan metode lain. Misalnya adalah machine learning. Ya, kita lihat juga setelah melakukan aplikasi tadi, ya, maka solusi yang bisa kita tawarkan adalah solusi machine learning. Misalnya data trainingnya adalah 1000 sampel untuk kasus-kasus pada garis batas. Ada 20 atribut atau fitur, ya, misalnya umur, lamanya tinggal di alamat saat ini, lamanya menjadi nasabah, kepemilikan kartu kredit, dan lain-lain. Hasilnya apa? Ya, tenaga ahli memberikan akurasi 50%, if then rule memberikan akurasi 70%. Ya. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan machine learning dalam screening gambar. Contohnya adalah pencemaran perairan di pantai. Ya, data yang kita butuhkan apa? Gambar-gambar satelit dari perairan pantai. Masalahnya misalnya mendeteksi lapisan minyak pada gambar tersebut. Ya, karena lapisan minyak muncul pada gambar sebagai area hitam dengan bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Persoalan ini tidak mudah karena area hitam bisa juga disebabkan oleh kondisi cuaca, misalnya angin. Pendeteksian ini adalah proses yang mahal. Kenapa? Karena membutuhkan personel yang terlatih.
apa yang akan ditawarkan atau solusi apa yang ditawarkan oleh machine learning. Maka tadi dia akan membuat suatu macam data training ya yang diekstrak dari area hitam dari gambar. Atributnya bisa dalam bentuk ukuran area, bentuk area, intensitas, ya, ketajaman dan lekukan dari batas, kedekatan dengan wilayah lain, info tentang latar belakang. Kendalanya sedikit data training dan data tidak seimbang. Dan sebagian besar bukan lapisan minyak. Dan machine learning juga bisa digunakan untuk memprediksi beban listrik. Misalnya latar belakangnya adalah perusahaan atau persuplai listrik perlu memprediksi kebutuhan tenaga listrik pada masa yang akan datang. Ya, di sini kita akan melakukan peramalan beban minimal dan maksimum untuk setiap jam akan memberikan penghematan yang signifikan. Datanya bisa berupa model beban yang dibangun secara manual dengan asumsi kondisi cuaca adalah normal. Beban dasar dalam setahun, maka datanya juga bisa kita cari dengan periodisitas beban dalam setahun, selanjutnya pengaruh hari libur bagaimana. Masalahnya apa? Membuat model yang selaras dengan kondisi cuaca. Atribut yang bisa kita pakai misalnya adalah temperatur, kelembaban, kecepatan angin, kondisi awan, dan lain-lain. Ya. Dan juga machine learning bisa kita gunakan dalam pemasaran dan penjualan. Ya, data yang kita perlukan misalnya adalah perusahaan biasanya menyimpan data pemasaran dan penjualan. Aplikasinya dalam yang sudah banyak dikerjakan oleh orang dalam machine learning saat ini, itu seperti loyalitas pelanggan, yaitu mendeteksi pelanggan yang akan menyeberang atau pindah ke perusahaan lain berdasarkan perubahan tingkah laku. Atau kita bisa membuat aplikasi penawaran khusus, yaitu mengidentifikasi pelanggan yang potensial untuk keuntungan tertentu, misal pemilik kartu kredit yang membutuhkan uang selama liburan. Atau kita bisa membuat aplikasi tentang analisa market basket, yaitu mencari item-item yang biasanya terjadi secara bersamaan dalam transaksi. Kesimpulannya, bahwa machine learning itu, ya, proses learningnya atau algoritma yang bisa dipakai dalam proses learningnya itu dikategorikan, pertama itu adalah kategori supervised learning, ya. Data yang dipakai adalah data dengan label, data berlabel. Selanjutnya algoritmanya atau metode yang bisa dipakai pada saat algoritma supervised learning ini adalah melakukan klasifikasi dan regression. Ya, kita bisa menggunakan logistic regression, naive Bayes classifier, nearest neighbor, dan supervector machine. Contohnya adalah pendeteksian email spam dan recognition speed, ya, pembicaraan. Atau pada regresi juga kita bisa menggunakan algoritma linear regression, ya, ridge regression, ordinary least square regression, dan stepwise regression. Contohnya adalah memprediksi tentang stroke market prediction atau rainfall prediction. Algoritma yang kedua adalah unsupervised learning, ya. Ini data tanpa label. Sama, dia bisa melakukan clustering, bisa melakukan analisa terhadap asosiasi, dan dia juga bisa melakukan dimensionality reduction, mereduce ya dimensi dari data. Ya, kalau yang clustering, ya algoritmanya bisa k-means, k-median, ya k-means, k-median, hierarchical clustering, expectation maximization, ya itu contohnya adalah mengidentifikasi fake news, ya selanjutnya melakukan analisa dokumen. Ya, sedangkan pada analisa asosiasi, ya algoritmanya bisa menggunakan a priori, ya ECLAD, ya selanjutnya Figro, ya contohnya adalah analisa market basket, ya selanjutnya yang dimensional reduction, ya algoritmanya feature extraction, ya atau principal component analysis, ya feature selection dengan menggunakan wrapper, filter, embedded method, ya contohnya adalah analisis of written text and DNA, ya micro array data. Yang ketiga adalah reinforcement learning, ya state and action, ya bisa dengan model free,
ya, bisa dengan model BS. Selanjutnya, contohnya adalah multi-agent system, mission planning, and navigation. Ini adalah referensi yang digunakan dalam membuat materi hari ini. Ya, selanjutnya machine learning ini nanti ya kita akan membahas tentang setelah pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang teknik dimensionality reduction. Yang kedua kita akan belajar tentang teknik pembelajaran yang unsupervised ya, di mana algoritmanya nanti adalah K-means ya, ada hierarchical, ada expectation maximization. Yang selanjutnya adalah teknik pembelajaran supervised ya, kita akan belajar tentang regression ya, super vector machine, neural network, dan pembelajaran reinforcement ya dengan menggunakan Markov decision process, Bellman equation, value iteration, dan policy iteration. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.